Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 11 Kota Solok akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 1.3. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 2 antara lain yang pertama Ibu Dores Hartati, yang kedua Ibu Elpa Roza, yang ketiga Ibu Liza Febrina, yang keempat Ibu Meriati, dan yang kelima Ibu Yon Eka Putri. Dalam pembelajaran ini kami dibimbing oleh Ibu Desi Anggreni sebagai pengajar praktik dan Ibu Fitra Yenti sebagai fasilitator. Adapun pembahasan pada modul 1.3 adalah tentang paradigma dan visi guru penggerak. Sebelumnya kami sudah membahas visi masing-masing dari anggota kelompok kami. Sekarang kita lihat satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama dari Ibu Elpa Roza, yaitu terwujudnya murid yang memiliki nilai profil Pancasila dan siap menghadapi perkembangan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, visi dari Ibu Meriati, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, cerdas, dan kreatif, serta berbudaya di lingkungan. Yang ketiga, visi menurut Ibu Dores Hartati, yaitu mewujudkan generasi unggul yang beriman, mandiri, berkarakter, berkarya, dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, visi menurut Ibu Yon Eka Putri, yaitu terwujudnya murid yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila dan siap menghadapi perkembangan zaman serta cinta lingkungan. Yang terakhir dari Ibu Liza Febrina, yaitu mewujudkan siswa yang berkarakter, bekerja keras sesuai profil pelajar Pancasila serta berwawasan lingkungan. Dari visi masing-masing anggota kelompok tadi, kami menyatukan visi kami sebagai anggota kelompok sehingga terwujudlah visi kelompok, yaitu terwujudnya murid yang cakap teknologi dan siap menghadapi perkembangan zaman. Untuk mewujudkan visi tersebut, ada prakarsa perubahan yang kami susun, yaitu meningkatkan penggunaan IT dalam setiap pembelajaran. Untuk pembahasan itu, kami mempergunakan pendekatan yaitu dengan tahapan Bagja. Apakah itu Bagja? Bagja merupakan singkatan dari buat pertanyaan, ambil pembelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sekarang kita akan lihat tahapan per tahapan dari Bagja tadi. Yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaan utama yang kami munculkan yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan penggunaan IT dalam setiap pembelajaran. Yang kedua, apa tujuan utama kita dalam meningkatkan penggunaan IT pada pembelajaran. Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan antara lain, yang pertama melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang rencana prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan penggunaan IT dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga, mencari tahu manfaat penggunaan IT dalam pembelajaran bagi guru dan murid. Selanjutnya tahapan ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul yang pertama, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman yang dapat meningkatkan penggunaan IT dalam setiap pembelajaran? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid yang bisa mereka tertarik dan menyenangkan dalam penggunaan IT dalam pembelajaran? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan penggunaan IT? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah dikuasai murid dalam pembelajaran untuk penggunaan IT tersebut.
Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu kita lakukan antara lain, yang pertama, berkolaborasi dengan teman yang ahli IT sebelum pembelajaran sehingga pembelajaran bermakna. Yang kedua, wawancara singkat dan refleksi kegiatan atau pengalaman menggunakan IT setiap pembelajaran dari murid dan guru bersangkutan. Yang ketiga, mencari tahu dan mencatat poin penting dalam metode meningkatkan penggunaan IT dalam setiap pembelajaran. Yang keempat, melibatkan murid dalam pembelajaran yang menyenangkan menggunakan IT. Kemudian tahapan gali mimpi. Pertanyaan yang muncul antara lain yang pertama, apakah dengan penggunaan IT dapat meningkatkan hasil belajar dalam setiap pembelajaran? Yang kedua, apakah dengan menggunakan IT dapat meningkatkan aktivitas murid? Yang ketiga, apakah murid sudah terampil dalam penggunaan IT pada pembelajaran? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan antara lain, yang pertama, membuat jadwal penggunaan IT setiap pembelajaran sehingga pembelajaran bermakna. Yang kedua, membuat rincian kegiatan yang dapat direspon oleh murid dengan penggunaan IT. Yang ketiga, membuat daftar keterampilan yang dimilikinya. Yang keempat, membuat tanggapan murid terhadap aktivitas pembelajaran yang menggunakan IT. Selanjutnya tahapan jabarkan rencana. Pertanyaan yang kita ajukan yang pertama, apa langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan sehingga murid di sekolah paham? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan dalam upaya peningkatan penggunaan IT dalam pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui kemajuan penggunaan IT dalam pembelajaran tersebut? Yang keempat, bagaimana usaha untuk menjaga agar penggunaan IT tidak menurun? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan antara lain, pertama, melihat daftar peminjaman inventaris sekolah yang berhubungan dengan IT. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan apa saja kendala dari guru saat menggunakan IT dalam pembelajaran. Yang ketiga, saling mengingatkan dan mensupport kegiatan guru dalam pembelajaran menggunakan IT. Tahapan terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya di sini, yang pertama siapa saja yang akan memantau kegiatan dalam penggunaan IT selama pembelajaran di sekolah? Yang kedua, siapa saja mengetahui kemajuan penggunaan IT dalam pembelajaran tersebut? Adapun tindakan yang perlu kita lakukan antara lain, yang pertama, melibatkan semua warga sekolah dan komponen pemangku kepentingan yang lain untuk bersama-sama memantau. Yang kedua, mengajak guru lain untuk berdiskusi membahas pencapaian target dan program berikutnya. Yang ketiga, saling mengingatkan dan mensupport kegiatan guru dalam pembelajaran dalam penggunaan IT. Adapun tahapan-tahapan baca tadi kita sudah melakukan diskusi dan mempresentasikannya di hadapan Ibu Pasil, Ibu PP, dan kelompok lain. Hasil dari diskusi yang sudah kita lakukan saat presentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada beberapa tanggapan dari kelompok lain. Pertama kita lihat tanggapan dari Ibu Desi, yaitu kurang sinkronnya antara visi kelompok dengan rancangan perubahan, ini mohon dijelaskan. Yang kedua dari Ibu Nelsri, apa langkah-langkah supaya murid tertarik untuk belajar dengan IT? Yang ketiga dari Ibu Sari, bagaimana supaya murid lebih tertarik menggunakan HP untuk pembelajaran dibandingkan dengan untuk main game? Kita pun dari kelompok 2 sudah berusaha untuk menjawab atau menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan kelompok lain tadi. Yang pertama, pertanyaan pertama dijawab oleh Bu Yon, yaitu di antara visi kelompok yang disajikan ada perkembangan zaman, maka penggunaan IT merupakan salah satu upaya supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian pertanyaan 2 itu ditanggapi oleh Ibu Dores, yaitu membiasakan penggunaan IT dalam pembelajaran. Sementara pertanyaan yang ketiga ditanggapi oleh Ibu Meri, yaitu menyampaikan materi dengan memanfaatkan aplikasi game berbasis pembelajaran.
Kemudian kita juga sudah melakukan dokumentasi sebagai bukti kita sudah melakukan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Mulai dari diskusinya, kemudian dokumentasi saat kita presentasi, dan sebagainya. Akhir kata, demikianlah hasil kerja kelompok kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Diakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.